Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pendapat Bryce, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar sebagai berikut. 1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2. Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. 3. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. 4. Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, maka setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lebih jelasnya tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tergambar seperti berikut ini. A. Pembukaan. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. B. Pasal-pasal. Sebelum diubah terdapat 16 bab. Setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri atas 37 pasal. Setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri atas 49 ayat. Setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri atas 4 pasal aturan peralihan. Setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi dikelompokkan diantaranya konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel dan rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam suatu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif.
Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam suatu naskah. Misalnya, di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam suatu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang seperti Magna Carta dan Bill of Rights. Konstitusi dapat dikatakan luwes atau kaku ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut. 1. Dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan luwes jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi, jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang dasar tersebut dapat dikatakan kaku. 2. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan luwes apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan kaku apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Dari pemaparan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. 1. Tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. 2. Singkat dan supel. Memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok dan setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. 3. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. 4. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Undang-undang dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap pokok hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Dalam kedudukan yang demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol, pengatur, penentu. Berikutnya, kita akan membahas peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kepatuhan itu akan mengarahkan kita pada kehidupan yang lebih tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, apabila kita tidak patuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya, bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih parah lagi bisa menimbulkan perpecahan dalam negara. Selanjutnya, kita bahas tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi yang dapat diubah atau tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 orang anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999,
MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Adendum berarti perubahan yang tetap mempertahankan naskah asli dari Undang-Undang Dasar 1945. MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian kerjakan proyek kewarganegaraan berikut ini. Setelah kalian selesai mengerjakan proyek kewarganegaraan, silakan kalian lanjutkan dengan mengerjakan aktivitas 2.4. Semua tugas-tugas tersebut kalian kerjakan di buku tulis atau diketik komputer, lalu dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya langsung kepada Bapak atau Ibu guru kalian. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi pelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.